Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Kita bertemu kembali dalam sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memberikan perpanjangan waktu bagi kami untuk melanjutkan kehidupan dan pelayanan kami. Firman-Mu itulah kekuatan kami untuk melakukan setiap aktivitas kami. Saat ini berbicaralah bagi kami. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Roma pasal 8 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sedemikian firman Tuhan. Dalam terjemahan bebas dari Roma pasal 8 ayat 13 ini dikatakan, sebab jika kalian terus-menerus hidup menurut daging, kalian akan mati. Tetapi jika dengan Roh, kalian akan terus-menerus mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kalian akan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat di atas kita melihat dengan jelas apa sebenarnya yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Paulus ingin agar kita tidak hidup menurut daging, tetapi hiduplah menurut Roh. Karena Roh itulah yang mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Rasul Paulus menyadari bahwa sekuat apapun kita dengan tenaga kita melawan dosa, kita tidak akan mampu. Kekuatan daging kita secara lahiriah
kekuatan pikiran kita, hati kita, jikalau itu tidak dikuasai oleh Roh Kudus, kita tidak akan mampu melawan dan mengalahkan setiap serangan iblis jahat, roh-roh jahat, roh keduniawian. Kita akan dikalahkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi jika dengan roh, jika dengan terus-menerus, maka roh itu akan mampu mematikan segala perbuatan duniawi atau serangan iblis jahat itu. Bagaimana caranya agar kita tetap terus-menerus secara konsisten hidup di dalam roh? Ada 5 hal yang kami mau sampaikan di pagi hari ini. Hal yang sederhana, hal yang mampu kita lakukan bagi kita setiap orang yang percaya. Yang pertama adalah rajin membaca Alkitab. Karena Alkitab akan menyucikan hati dan pikiran kita sehingga roh kita semakin kuat. Bacalah Alkitab. Yang kedua, rajin berdoa. Berdoa tidak boleh asal-asalan atau hanya ala kadarnya. Berdoa merupakan hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, rajin memuji dan menyembah Tuhan. Penyembahan dan pujian kepada Tuhan haruslah dilakukan setiap hari dan konsisten. Jauhkan musik-musik duniawi yang hanya membuat roh kita semakin mati. Yang keempat, jauhkan persahabatan dengan dunia. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Jauhkanlah segala macam berhala dunia yang jelas membuat kita menjadi musuh Allah. Dan yang kelima, rajin dan terus-menerus mengabarkan Injil kepada siapapun. Kabarkan Injil kepada siapapun. Ceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ceritakan Tuhan Yesus kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, setiap saat. Kembali kata terus-menerus secara konsisten dan tidak asal-asalan. Semuanya ini menjadi syarat-syarat kita agar terus-menerus hidup di dalam roh. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami
untuk terus-menerus secara konsisten, bukan asal-asalan, untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami membuahkan buah-buah roh. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa bagi GBKP Runggun Cijantung, Pendeta Asnila Brutarigan berserta anak terkasih, juga bagi seluruh pertua diaken, emeritus, Nora dan Naras, bagi pelayan-pelayan KKR, juga pengurus persekutuan kategorial, pengurus perpuluhan jabu-jabu, dan panitia-panitia yang ada. Ya Tuhan, mampukan mereka untuk terus-menerus menunaikan tugas panggilan di dalam bidangnya masing-masing. Engkaulah Allah yang luar biasa, yang memberikan hikmat kekuatan bagi mereka. Juga seluruh jemaat dalam keberadaannya. Mungkin jemaat Tuhan mempunyai pergumulan, masalah pekerjaan, masalah kehidupan, kecukupan ekonomi, mungkin masalah anak-anak, mungkin masalah pergaulan anak-anak, pekerjaannya, teman hidupnya. Ada jemaat yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah melindungi mereka dalam setiap sisi kehidupannya. Engkaulah Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka. Damai, sejahtera, sukacita, berkat-berkat dari Tuhan akan tercurah bagi anak-anak Tuhan, terkhusus jemaat GBKP Cijantung. Bapa, kami akan meneruskan kehidupan kami hari ini. Pimpinan Tuhan yang memberikan sukacita, pimpinan Tuhan yang akan menjaga kami, sehingga kami tetap menjaga juga protokoler yang ada, sehingga kami tidak terjangkit oleh virus COVID-19. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami, doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam